Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah meeting saya. Saya di sini. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini saya Habib Maduna mau menyampaikan sebuah presentasi mengenai kurikulum operasional sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ataupun menyusun kurikulum operasional sekolah atau belum? Sudah, Pak. Nah, sudah. Jadi di sini saya hanya ingin mengulas sedikit. Jadi apa-apa saja yang perlu kita lakukan, yang perlu kita berikan ataupun yang kita tuangkan dalam membuat kurikulum operasional sekolah, itu yang pertama kita harus membuat karakteristik satuan pendidikan. Jadi dilihat dari segi keunikan sekolah, peserta didik, sosial, budaya, guru, ataupun tenaga kependidikan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui karakteristik dari sekolah itu pun sendiri atau karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, kita harus bisa menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, di situ kita harus menyusun terlebih dahulu apa visi kita, apa misi kita, dan apa tujuan kita membuat kurikulum operasional sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Jadi antara ekstrakurikuler ataupun proyek penguatan profil peserta pelajar Pancasila ataupun ekstrakurikuler yang lainnya atau pelajaran yang lainnya itu harus pengorganisasian pembelajaran. Jadi kita tidak menuangkan dalam satu. Jadi kita harus pisah-pisah gitu. Yang selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Jadi kita harus mempunyai rencana pembelajaran ruang lingkup sekolah, gambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Yang selanjutnya yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi kita harus membuat kerangka bentuk pendampingan, evaluasi ataupun pengembangan profesional. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Jadi contoh-contoh seperti pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila, jadi itu harus dilampirkan sehingga tersusunlah cara kita membuat kurikulum operasional sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya mau bertanya, berbagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu. Dalam membuat kurikulum operasional sekolah, mungkin kan ada hambatan. Nah, yang saya tanyakan, apa yang menjadi hambatan Bapak atau Ibu dalam membuat kurikulum operasional? Mungkin bertukar pengalaman mengenai hambatan. Mungkin Pak dulu yang menjawab atau boleh yang lain? Terima kasih, Pak. Dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini tentu sudah merupakan suatu hal yang sepertinya tidak mungkin nggak ada gitu, yang namanya hambatan. Jadi hambatan itu pasti ada. Di antaranya adalah dari kesiapan sekolah itu sendiri. Dari kesiapan sekolah itu sendiri seperti apa dalam mau merancang, menyiapkan kurikulum satuan pendidikan, termasuk sampai dengan pelaksanaannya. Dari awal sudah tentunya harus mengetahui karakteristik sekolah itu sendiri.
Jadi dari analisa karakteristik sekolah itu sendiri sudah banyak temuan-temuan yang ketika kita mau menyusun kurikulum itu masih belum sesuai dengan apa yang ingin kita rencanakan. Jadi dalam penyusunan ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah, Pak. Jadi hambatannya di situ. Selain itu untuk mendapatkan informasi lingkungan sosial peserta didik itu memerlukan waktu yang cukup, sehingga ketika penyusunan itu kita temukan banyak bisa dikatakan mungkin sinyalnya Pak Abdul Wahab yang kurang bagus. Oke, bisa disambung atau ditambahkan oleh Ibu Rafika ataupun Bu Indah. Ya, baik. Saya di sini menambahkan sedikit saja. Jadi dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memang ada beberapa hambatan. Yang pertama yaitu dalam hal merangkul semua pemangku untuk dalam penyusunan kurikulum. Karena semua pemangku itu harus ikut serta terlibat dalam penyusunan kurikulum. Kemudian kurikulum juga harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan. Jadi karena setiap kebutuhan dan karakteristik itu kan berbeda-beda. Jadi ya mungkin salah satu hambatannya di situ harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian menyesuaikan dengan tujuan juga. Tujuan dan lingkungan di sekitar satuan pendidikan. Mungkin itu dari saya. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Untuk Bu Indah, mungkin ada yang ditambahkan? Halo, Bu Indah? Ya, mungkin jawabannya sedikit sama dengan Ibu Rafika tadi, hanya saya akan menambahkan sedikit bahwasannya hambatan yang biasanya kita temui di lapangan terkait dengan kurikulum operasional sekolah itu adalah di mana keterlibatan antara setiap individu di sekolah, khususnya warga sekolah itu harus lebih dikesinambungkan atau harus lebih berdayakan supaya masing-masing dari setiap individu di warga sekolah tidak merasa oh saya tidak digunakan seperti itu. Mungkin itu saja tambahannya Pak Habib. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya mengenai penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.